Mereka tuh tidak hanya menemukan lumpur dan babi, mereka tuh menemukan juga kuburan massal yang paling mengerikan dalam sejarah Kanada. Di situ tuh ada potongan tubuh di dalam freezer, lalu sisa-sisa DNA di dalam mesin penggiling daging, dan kenyataan pahit bahwa puluhan wanita telah diubah menjadi pakan ternak. Aku ingin menggenapinya menjadi 50. Aku punya rencana untuk satu lagi, tapi aku menjadi ceroboh. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas tentang satu kasus, yaitu judulnya itu The Beast of British Columbia atau tragedi Piggy's Palace. Nah, buat kalian boleh banget nih yang belum subscribe YouTube Kamek, di subscribe ya, di like, di komen, bahkan kalau kalian mau dengerin di Spotify sambil nyetir, sambil tidur, boleh banget guys, ada di Kamek Cerita ya. Kalian search aja guys ya, semua Kamek Cerita, Kamek Belajar ada di sana ya. Kita langsung aja guys ke ceritanya. Kejadiannya ada di Vancouver, Kanada. Ini tuh adalah kota yang dikenal dengan pemandangan gunung dan lautnya yang indah. Namun di baliknya terdapat sebuah distrik bernama Downtown Eastside. Jadi itu tuh tempat di mana kemiskinan, kecanduan, dan keputusasaan berkumpul. Selama dekade 90-an, para wanita di sana tuh mulai menghilang, bukan satu persatu, tapi secara massal. Di sini polisi tuh menyebutnya mereka tuh hanya kabur. Tapi keluarga mereka tuh tahu nih, ada sesuatu yang memburu mereka guys. Dan jejak itu tuh berakhir di sebuah peternakan babi seluas 17 hektar di Port Coquitlam. Pemiliknya adalah Robert Willie Picton. Itu tuh seorang pria kotor penyendiri yang sering mengadakan pesta liar di sebuah gudang yang dia sebut Piggy's Palace. Dan saat polisi akhirnya mendobrak gerbang peternakan itu di tahun 2002, mereka tuh tidak hanya menemukan lumpur dan babi, mereka tuh menemukan juga kuburan massal yang paling mengerikan dalam sejarah Kanada. Di situ tuh ada potongan tubuh di dalam freezer, lalu sisa-sisa DNA di dalam mesin penggiling daging, dan kenyataan pahit bahwa puluhan wanita telah diubah menjadi pakan ternak. Nah, selama video ini kita akan masuk ke dalam lumpur peternakan Picton, membedah 49 pembunuhan yang diakuinya dan melihat nih bagaimana seorang pria bisa menjadi monster paling produktif di Amerika Utara karena ketidakpeduliannya sebuah sistem. Oke, untuk memahami kasus ini kita tuh harus memahami dulu korbannya. Jadi banyak dari mereka adalah pekerja seks yang terpaksa turun ke jalan demi dosis narkoboy selanjutnya. Jadi mereka adalah target yang sempurna nih bagi predator karena tidak ada yang mencari mereka jika mereka tidak pulang malam itu. Di sini polisi Vancouver mengabaikan laporan kehilangan ini selama bertahun-tahun. Jadi mereka tuh memiliki daftar missing woman yang terus bertambah. Namun mereka tuh menolak mengakui adanya pembunuhan berantai. Jadi mereka bilang mereka hanya pindah kota. Sementara itu di sebuah bar bernama Piggy's Palace di peternakan Picton, pesta terus berlangsung. Robert Picton sering datang ke The Test dengan truknya dan menawarkan uang dan narkoboy gratis kepada para wanita ini. Dan dia membawa mereka pergi dari lampu kota menuju kegelapan peternakannya. Dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Robert Willie Picton bukan bekerja sendiri dalam mengelola properti itu. Dia bersama saudaranya David. Jadi keluarga Picton adalah keluarga kaya yang memiliki lahan bernilai jutaan dolar. Namun mereka hidup seperti gelandangan di tengah kemewahan itu. Ibu Robert atau Louise Picton ya adalah sosok yang sangat dominan dan kasar. Dia pernah memaksa Robert kecil ya untuk membantai hewan kesayangannya. Inilah awal dari desensitisasi Robert terhadap darah dan kematian. Baginya tidak ada bedanya nih antara memotong babi dan memotong manusia. Jadi peternakan itu tuh menjadi wilayah kedaulatan mereka sendiri. David mengelola bisnis, sementara Robert ya mengelola hobi gelapnya. Jadi Piggy's Palace ya bukan sekedar gudang. Itu adalah tempat di mana anggota geng motor, polisi korup, dan warga sipil berpesta bersama tanpa menyadari atau mungkin menutup mata nih terhadap apa yang terkubur di bawah kaki mereka.
Sebenarnya Robert Pickton tuh hampir tertangkap pada tahun 1997. Seorang wanita bernama Wendy Lynn ya berhasil melarikan diri dari peternakan setelah Robert mencoba memborgol dan menikamnya. Nah, jadi di situ tuh terjadi perkelahian hebat nih, di mana keduanya saling tikam. Wendy berhasil lari ke jalan raya dalam kondisi berdarah-darah dan meminta tolong. Di sini polisi datang menangkap Robert ya dan menemukan kunci borgol di sakunya. Namun tebak apa nih yang terjadi? Jadi di sini jaksa tuh membatalkan tuntutan karena mereka menganggap kesaksian Wendy atau seorang pengguna narkoboy dan pekerja seks tidak kredibel di depan juri. Nah, Robert Pickton akhirnya tuh dibebaskan dan kegagalan hukum ini memberinya lisensi untuk membun-bun selama 5 tahun berikutnya dengan lebih berani. Jika sistem mendengarkan Wendy malam itu, mungkin guys puluhan nyawa wanita lainnya mungkin bisa diselamatkan. Nah, Februari 2002 ya, berawal dari laporan pelanggaran senjata api. Polisi akhirnya mendapatkan surat izin penggeledahan untuk peternakan Pickton. Dan apa yang dimulai nih sebagai pencarian senjata berubah menjadi operasi forensik terbesar dalam sejarah Kanada. Jadi di sini tim forensik harus menyaring setiap inci tanah di peternakan itu hingga kedalaman beberapa meter. Dan apa yang mereka temukan adalah mimpi buruk ya. Jadi yang pertama yang mereka temukan adalah freezer yang di dalamnya ditemukan potongan kepala dan tangan wanita yang disimpan di dalam wadah plastik. Yang kedua, mesin penggiling. Ditemukan nih sisa-sisa jaringan manusia dan DNA yang tercampur dengan daging babi. Lalu yang ketiga, lumpur. Jadi ribuan fragmen tulang kecil yang sudah hancur menunjukkan bahwa pelaku telah mencoba menghancurkan bukti dengan cara yang sangat ekstrim. Jadi total biaya investigasi ini ya mencapai 70 juta dolar. Di sini polisi menemukan profil DNA dari 33 wanita berbeda di peternakan itu. Namun Robert Pickton dengan bangga mengatakan di dalam selnya bahwa dia telah membun-bun 49 wanita. Polisi memasukkan seorang agen rahasia ke dalam sel. Robert Pickton menyamar sebagai sesama narapidana. Dan dalam rekaman yang bocor ya, Robert terlihat sangat santai. Dia tuh mengaku pada agen itu, Aku ingin menggenapinya menjadi 50. Aku punya rencana untuk satu lagi, tapi aku menjadi ceroboh. Di situ dia menjelaskan metode disposalnya yang mengerikan. Dia akan membawa korban ke gudang, membantai mereka, lalu menggiling daging mereka dan mencampurnya dengan daging babi untuk dijual atau diberikan kepada teman-temannya. Ini adalah level kanibalisme massal yang tidak disengaja oleh masyarakat sekitar. Jadi Robert Pickton tidak merasa bersalah. Dia merasa bahwa dia sedang membersihkan jalanan Vancouver dan dia melihat dirinya sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan kotor yang tidak berani dilakukan orang lain. Persidangan dimulai pada tahun 2006 karena alasan teknis dan biaya. Jaksa hanya menuntut Robert atas 6 pembunuhan pertama yang buktinya paling kuat. Meskipun DNA si 33 wanita itu udah ditemukan nih, Robert di sini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi selama 25 tahun. Dan keluarga korban lainnya merasa dikhianati. Mengapa nih 27 wanita lainnya tidak mendapatkan keadilan di pengadilan? Mengapa pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan tuntutan lainnya hanya karena Robert sudah mendapatkan hukuman maksimal? Ini adalah luka yang belum sembuh di British Columbia ya. Jadi kasus Pickton memicu penyelidikan nasional terhadap wanita pribumi yang hilang dan dibun-bun di Kanada. Nah, ini tuh mengungkapkan rasisme dan diskriminasi mendalam di dalam institusi kepolisian. Jadi, lahan peternakan Pickton ya sekarang tuh udah kosong. Tapi tanahnya akan selalu membawa beban sejarah yang kelam. Dan Robert Pickton tetap berada di penjara keamanan maksimum. Menjadi monumen hidup bagi kegagalan kemanusiaan. Jadi kisah ini adalah pengingat nih bahwa saat kita memilih untuk mengabaikan mereka yang paling rentan di masyarakat kita sebenarnya sedang membangun tempat bermain bagi para monster. Dan 49 nyawa hilang karena dunia memilih untuk tidak melihat. Gue Kamek dan ini adalah akhir dari investigasi total kita tentang sang penjagal peternakan babi. Hormat kami untuk para wanita dari Downtown Eastside. Jadi guys, jangan pernah nih biarin ya suara mereka yang hilang menjadi sunyi. Oke, sekian Kamek cerita episode kali ini ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like
dan di komen-komen ya guys. Oke, bye guys. Rekomendasi Kak Mike gak pernah salah.